warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara. TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa yang didirikan oleh Bapak Haji Ayab Jaki sebagai Dewan Pembina YPPDB dan sekaligus sebagai Ketua Umum dari Forum Komunikasi Doa Bangsa. TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara berdiri pada tahun 2012 dan mulai kedinasan pada tahun 2014. Pada tahun 2015, TK Doa Bangsa sudah mendapatkan SK izin pendirian. Dan tahun 2016 ada 2 SK yang diterima oleh TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara, yaitu SK izin operasional sekolah dan SK untuk akreditasi dengan nilai 85 dengan nilai baik. TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara berada di tengah lingkungan masyarakat Kecamatan Warung Kiara, tepatnya di Jalan Pelabuhan Ratu, Kampung Cikirai Baut, RT 2 RW 4, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi. Di tengah lingkungan masyarakat Warung Kiara, TK Doa Bangsa 3 di sini sangatlah berperan di dalam pendidikan anak usia dini, di mana TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara adalah kedua TK yang ada di Kecamatan Warung Kiara dan sudah terakreditasi dengan baik. TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara didirikan bertujuan untuk ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa, sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengamalan dari Pancasila yang berbineka tunggal ika untuk menyongsong pembangunan NKRI. Di mana TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara mempunyai misi untuk menjadikan suatu lembaga pendidikan yang mandiri, proporsional, unggul dalam membentuk generasi penerus yang sehat, cerdas, komprehensif, dan berkarakter yang jujur, ikhlas, dan aman. Untuk mewujudkan visi dari TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara, maka kami, Lembaga TK Doa Bangsa 3 siap untuk selalu memperbaiki diri, baik dalam kelembagaan dan sarana-prasarana pendidikan, termasuk pada perbaikan tenaga kependidikannya. Untuk mewujudkan visi misinya, TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara dalam bidang sarana melengkapinya dengan gedung. Gedung berdiri di atas luas tanah 600 meter persegi dan luas bangunannya 120 meter. Gedung sekolah dilengkapi dengan halaman sekolah yang asri yang digunakan untuk bermain dan upacara. Ruang aula atau ruang serbaguna yang digunakan untuk kegiatan siswa dan orang tua. Untuk ruang kelas dibagi menjadi 2 ruangan, yaitu ruangan kelas A dan ruangan kelas B. Dan setiap ruang kelasnya dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang memadai, mulai dari alat peraga edukasi untuk bagian dalam untuk memudahkan pembelajaran siswa. Setiap kelasnya juga dilengkapi dengan sudut baca yang dilengkapi dengan buku-buku cerita yang bergambar yang akan menumbuhkan minat baca anak. Di dalam ruangan kelas pun terdapat sudut pengaman atau ruang alat peraga edukasi yang dilengkapi dengan macam-macam APE yang digunakan untuk media pembelajaran yang digunakan setiap belajar anak. Ruang kepala sekolah. Ruangan ini digunakan untuk kegiatan administrasi sekolah dan pertemuan antara kepala sekolah, guru, dan orang tua. Ruangan ini juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Tempat bermain AP luar. Tempat ini digunakan untuk tempat bermain anak
dengan aneka macam permainan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini, sehingga anak bisa bermain dengan senang hati. Untuk melengkapi sarana dan prasarana, TK Doa Bangsa 3 pun melengkapinya dengan dapur, WC anak dan guru, serta tempat pencuci tangan. TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara dalam pembelajarannya mempunyai 2 kelompok belajar. Tiap kelompoknya ada pembimbing setiap kelasnya. Untuk kelompok A, pembelajarannya di sini untuk usia anak 4-5 tahun yang dibimbing oleh Bunda Yusmiati, lulusan SMA yang sudah mendapatkan sertifikat pendidikan dasar kepaudan. Untuk Bunda Yusmiati di kelompok A dibantu oleh Bunda Elva Sandi SPD, lulusan sarjana kepaudan. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok B untuk kelompok usia 5-6 tahun yang dibimbing oleh Bunda Rina Fitriana SPD, lulusan sarjana kependidikan PAUD. Untuk Bunda Rinda di kelompok B dibantu oleh Bunda Istimelinda Sapitri, lulusan dari SMA. Tenaga pendidik TK Doa Bangsa 3 adalah bunda-bunda yang profesional, berpengalaman dan berpendidikan, yang terus dibekali dengan pelatihan, seminar, workshop tentang kepaudan. Sehingga kami siap membina dan mendidik anak-anak dengan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan anak, sehingga anak akan merasa senang dalam pembelajaran melalui bermain. Kegiatan pembelajaran. Kurikulum yang dipakai di TK Doa Bangsa 3 adalah kolaborasi kurikulum 2013 dan kurikulum yayasan yang menitik beratkan pada siswa dengan pendekatan saintifik dan prinsip belajar melalui bermain. Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyambutan anak oleh guru piket dengan prinsip 5S-nya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, sebagai penanaman karakter awal dan untuk memberikan kesan awal yang baik antara guru dan anak. Kegiatan selanjutnya adalah pembiasaan lain untuk setiap hari Seninnya, dengan kegiatan upacara bendera di halaman sekolah. Ini dilakukan untuk melatih kedisiplinan, rasa nasionalisme, dan cinta tanah air. Anak berbaris di depan kelas dan dilakukan pemeriksaan kebersihan diri anak, mulai kebersihan kuku, gigi, rambut, dan kerapihan pakaian. Anak diajak bermain untuk memotivasi semangat belajar anak. Setelah bermain di luar, anak diajak ke ruang kelas untuk memulai pembelajaran yang diawali dengan berdoa. Pembelajaran melalui bermain di TK Doa Bangsa 3 setiap harinya meliputi 6 aspek penilaian perkembangan anak, yaitu 1. Penilaian norma agama dan moral. 2. Sosial emosional. 3. Fisik motorik. 4. Kognitif. 5. Keterampilan bahasa dan seni. Untuk pembelajaran keagamaan adalah sebagai pembentukan karakter religius anak dikenalkan melalui pembelajaran pengenalan huruf Al-Quran Hijaiyah dengan metode Iqra sehingga lebih dipahami anak. Pengenalan doa-doa harian. Pengenalan
pengenalan surat-surat pendek, pengenalan kalimat thayyibah, pengenalan materi agama khususnya untuk agama Islam, pengenalan kafiyat wudhu dan sholat berjamaah. Dengan kegiatan ini diharapkan anak akan terbiasa untuk melafalkan kalimat-kalimat yang indah yang ada di dalam isi kitab Al-Quran. Dengan metode dan media pembelajaran yang menarik, siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Adapun kegiatan pembelajaran di kelas meliputi pengenalan angka, penjumlahan, dan pengurangan dengan metode media pembelajaran bermain dadu dan pohon angka. Pengenalan huruf, suku kata, dan kata dengan media kartu. Pengenalan seni. Dalam pengenalan seni, diharapkan anak mampu mengeksplor diri ke dalam karya seninya, baik dalam berupa kegiatan figure painting, mozaik, mewarnai, dan kegiatan seni lainnya. Dalam keterampilan berbahasa, dipakai metode bercerita dengan boneka tangan, dan ini kegiatan yang sangat digemari oleh anak-anak, sehingga anak akan lebih cepat mencerna pembelajaran dan lebih mudah untuk berkomunikasi. Dalam perkembangan penilaian bahasa, dikenalkan juga bahasa Sunda dan bahasa Inggris sesuai dengan jadwal pembelajaran setiap harinya. Kegiatan menulis dilakukan dengan metode demonstrasi sehingga anak lebih mudah mengikutinya dan memahaminya. Kegiatan outing class atau kegiatan pembelajaran di luar kelas. Untuk meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran, maka selain diadakan pembelajaran di dalam ruangan kelas, di TK Doa Bangsa 3 pun melakukan pembelajaran di luar kelas. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan dalam setiap temanya. Kegiatan outing class yang dilakukan di TK Doa Bangsa meliputi kunjungan ke tempat-tempat pameran pendidikan, observasi pengenalan hewan darat dan air serta lingkungannya, contohnya pengenalan ikan, kelinci, kambing, dan sapi dengan mengunjungi kandang atau peternakan yang dimiliki oleh masyarakat setempat atau mengunjungi peternakan OISK. Observasi pengenalan tanaman dengan mengunjungi kebun OISK, menanam jagung di kebun sekolah bersama-sama anak-anak, observasi wisata ke pantai dan ke taman yang ada di Pelabuhan Ratu sehingga anak mengenal lingkungan pantai, bisa bermain air, bermain pasir, dan mengenal tumbuhan yang ada di sekitarnya. Observasi ke kantor polisi yang ada di Kecamatan Warung Kiara, sehingga anak mengenal siapa polisi, apa tugasnya, dan harus seperti apa kelak menjadi polisi. Menyaksikan pertunjukan lumba-lumba untuk mengenal makhluk hidup mamalia yang hidup di air. Observasi ke konveksi yang ada di Kecamatan Warung Kiara untuk mengenal bagaimana proses pakaian dibuat. Pembelajaran mengenal alam sekitar dengan mengunjungi daerah bendungan air PLTA Ubruk untuk pengenalan manfaat air untuk tenaga listrik. Kegiatan renang. Selain untuk wisata, renang pun banyak manfaatnya untuk kesehatan badan yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak.
Kegiatan manasik haji. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan tafiyat manasik, banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh anak. Di antaranya, mengenal rukun Islam, menumbuhkan rasa sabar, kompak, pembelajaran untuk mau antri, terus semangat, menambah pemeliharaan kalimat thayyibah, dan selalu bersyukur. Kegiatan senam bersama dilakukan untuk kesehatan dan kesegaran anak. Masak bersama, yaitu kegiatan yang paling disenangi anak. Dalam kegiatan masak bersama ini yang dilakukan adalah membakar sosis. Yang dilakukan pada kegiatan ini, anak diberi kesempatan untuk melakukan bakar sosis sendiri dengan pengawasan guru dan orang tua. Dengan ini diharapkan anak mampu melakukan kerja keras untuk mencapai keinginannya. Terus semangat, mengenal alat-alat masak dan manfaat serta bahaya gas dan api, dan membudayakan antri. Sehingga dengan kegiatan outing kelas ini banyak sekali yang dapat diambil manfaatnya. Selain membuat anak senang dan akan menambah pengetahuan, juga menambah karakter anak yang baik sejak usia dini. Kegiatan bermain di sudut pengaman waktu istirahat. Setelah anak mengikuti belajar, maka anak bebas untuk bermain sesuai pilihannya masing-masing, yang tetap di bawah pengawasan para pendidiknya. Dalam waktu bermain ini, ada pembelajaran karakter yang tak terlepas dari anak, yaitu patuh pada aturan main, mau berbagi dengan teman, mau antri, saling membantu temannya, dan tidak egois, serta mau menghargai orang lain. Kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di TK Doa Bangsa 3 ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan bermain angklung. Kedua, kegiatan menari dan menyanyi. Hasil dari ekstrakurikuler angklung, menari, dan menyanyi ini ditampilkan dalam pentas seni anak. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Kamis, yang dimulai dengan upacara pramuka. Dilanjutkan melaksanakan kegiatan game-game permainan anak. Ditutup dengan kegiatan operasi bersih untuk membersihkan lingkungan sekolah dan menyiram tanaman. Kegiatan pramuka ini selain melatih rasa nasionalisme, juga melatih kekompakan, kerjasama, dan cinta lingkungan. Kegiatan pelayanan kesehatan. Selain pelayanan dalam pendidikan, TK Doa Bangsa 3 melayani pelayanan dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan anak yang sehat. Meliputi kegiatan penyediaan makanan tambahan yang dilakukan 1 bulan sekali, pemberian imunisasi, vitamin, vaksin lainnya yang dilakukan oleh petugas puskesmas sesuai jadwal kegiatan puskesmas. Pemeriksaan kebersihan diri anak yang dilakukan setiap hari. Penimbangan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala dilakukan setiap bulan berbarengan dengan pemberian makanan tambahan. Dan kegiatan yang lain yaitu kegiatan menggosok gigi bersama yang dilakukan oleh petugas puskesmas yang diikuti oleh anak dan guru. Di TK Doa Bangsa 3 pun setiap anak diwajibkan membawa makan nasi setiap harinya yang akan dimakan waktu istirahat dalam kegiatan makan bersama. Kegiatan parenting dengan orang tua siswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalin hubungan baik antara orang tua dan guru serta lembaga.
Dalam parenting ini bukan hanya ajang pertemuan orang tua dengan lembaga sekolah, namun dalam parenting ini pun dibahas program-program sekolah untuk kemajuan anak-anak. Parenting edukasi yang membahas tentang bagaimana cara pola asuh anak yang baik di rumah dan di sekolah sehingga ada sinkronisasi antar keduanya. Sehingga di TK Doa Bangsa 3 biasa kita undang pakar anak untuk memberikan pengarahannya, misalnya oleh Ketua Bunda PAUD YPPDB. Parenting dilakukan rutin minimal 2-3 kali dalam setiap semesternya. Kegiatan guru untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan dalam pembelajarannya, maka TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara selalu mengikutsertakan kepala sekolah dan guru untuk kegiatan-kegiatan dalam pelatihan. Di antaranya, kerja kelompok guru atau KKG, baik yang diadakan oleh lembaga sekolah, yayasan, ranting kecamatan, dan gugus. Kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, seminar, diklat kepaudan juga diikuti oleh peserta tenaga pendidik dan kependidikan TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara, baik yang diadakan oleh yayasan, tingkat kecamatan, gugus, maupun di kabupaten. Semua dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di TK Doa Bangsa 3 untuk lebih baik lagi. Prestasi yang diraih TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara. TK Doa Bangsa 3 sering mengikuti ajang perlombaan yang diadakan di tingkat gugus, kecamatan, kabupaten, yayasan dalam ajang lomba karya seni anak. TK Doa Bangsa 3 menjadi PAUD terbaik se-Indonesia yang di bawah naungan Yayasan YPPDB. Juara terbaik dari 16 PAUD Doa Bangsa se-Indonesia dan mendapatkan trofi dan piala penghargaan. Kejuaraan yang diraih oleh TK Doa Bangsa 3 yang diikuti oleh anak dan guru diantaranya 2 kali juara umum perlombaan kreasi anak soleh 1 dan 2 di tahun 2016 dan 2017 yang diadakan oleh SD IT Korea Thoyibah. Juara 1 kreasi guru dan anak di Lomba Kreasi Anak Soleh 3 2018. Juara 2 kreasi guru tingkat PAUD Kecamatan Warung Kiara. Juara 3 Fashion Show di Gebiar SMA 1 Cikembar. Juara 3 puisi pada kegiatan Gebiar PAUD Doa Bangsa 2016. Juara 1 mewarnai Gebiar PAUD Doa Bangsa 2015. Juara 1 menggambar. Juara 1 dan 2 hafalan doa. Juara 3 senam Gebiar PAUD Doa Bangsa 2016. Juara 3 yel-yel. Dan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara. Dengan fasilitas dan pembelajaran yang telah kami informasikan tadi, maka yakinlah, mari bergabung dengan TK Doa Bangsa 3 untuk bersama-sama mendidik putra-putri kita menjadi anak yang sehat, cerdas, berkarakter, serta berakhlak mulia. Dari TK Doa Bangsa 3 Warung Kiara siap untuk membina dan mendidik anak-anak